Oke, halo, selamat malam Hilmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo, selamat malam juga. Oke, gimana nih kabarnya sehat? Alhamdulillah baik. Sebelumnya makasih banyak Hilmi udah nyempetin buat sharing-sharing sama gue nih, mungkin habis kegiatan juga gitu ya. Tapi masih bisa nyempetin buat sharing sama gue. Kebetulan kan gue kemarin gak datang ya di mentoring gabungan gue Menolit gitu. Nah, mau tahu nih kira-kira apa aja sih bahasan atau apa ya yang bisa diambil dari mentoring gabungan kemarin gitu. Nah, sebelum ke situ mau tanya dulu nih, kemarin tuh kan agendanya dari jam 8 sampai jam 12. Nah, itu tuh ngapain aja sih, Mi? Agenda mentoring gabungannya? Oke, jadi kalau kemarin itu kita sebenarnya itu kayak seminar biasa ya. Dan Hmm. ya adalah kayak apa menyanyikan lagu Indonesia Raya, cuman kan nggak usah dibahas ya. Nah, itu di awal tuh ada sambutan dari AB Erik sebagai bagian dari himpunan alumni PB yang ngurusin Menlit. Kemudian AB Erik itu ketika sambutan kayak sebentar. Jadi benar-benar benar-benar kayak bukan sambutan yang biasanya lama gitu. Nah, yang unik itu ada ketika sambutan dari perwakilan himpunan alumni PB itu menjelaskan root cause-nya dari kenapa himpunan alumni itu ada Hmm. dan apa sih benefit yang didapatkan kalau alumni itu terhimpun. Nah, jadi diambil kasusnya kayak kemarin ditanyakan siapa yang di sini politik, apakah sudah ketemu mentornya. Terus kayak ini biasanya beliau nih mentor kalian ini kalau diajak ketemu tuh sama orang bisa sulit. Nah, tapi karena kalian dari bagian dari IPB, keluarga besar IPB kalian enak. Nah, jadi beliau menjelaskan kalau kita di Mandat itu benar-benar privilege yang harus dimaksimalkan sebisa mungkin. Itu kalau itu sambutan, kemudian ada sesi seminarnya juga. Sesi seminarnya itu narasumbernya itu adalah ada Pak Noval ya, Direktur DBLST, dan juga ada Pak Kiman sebagai founder dari Dakar Group. Nah, setelah itu habis itu ada penjelasan juga dari si ini semacam program besar juga. Jadi di eksternalnya HIPB itu bekerja sama dengan Menlit ya. Jadi ada programnya nanti yang berjalannya berbarengan dengan Menlit. Jujur lupa namanya kayaknya si siapa itu. Nah, itulah pokoknya. Gitu ya, oke. Berarti tadi selain ngebahas tentang menitnya, ngebahas Naha juga gimana kita membangun relasi sama alumni-alumni gitu ya. Terus tadi berarti Betul. materi utama itu talk show ya? Atau pembicara gimana? Talk show. Ya, talk show Dari Pak Kiman sama Pak Noval ya? dari Pak Iman dan Pak Nova betul. Oke. Mau tahu dong isi materinya tuh bahas apa sih? Atau mungkin yang lu dapet gitu, insight yang lu dapet tuh apa gitu dari materi itu? Oke, sebenarnya karena ini talk show jadi bukan yang kayak bagi paparan saja. Jadi beliau berdua itu Ngobrol ya? bukan narasumber yang hanya berbicara, tapi Hmm. juga ngobrol karena. Jadi tema besarnya itu adalah tentang kepemimpinan, tapi base-nya itu apa? Kalau bisa dibilang emosional mastery ya. Jadi gimana sih seorang pemimpin itu nggak hanya pintar secara teknis, tapi Hmm. juga pintar manajemen anggotanya, kemudian paham value dasarnya dan sebagainya. Nah, kalau kita boleh agak masuk ke detail, ingat banget dari Pak Noval itu begitu awal langsung masuk ke PPT beliau dan menjelaskan ada gambarnya apa sih iceberg itu apa ya? Iceberg itu kayak gunung es ya. Gunung Di es. mana mastery itu kalian Hmm. itu terbagi jadi tiga kategori. Ada physical mastery, ada emotional mastery, dan ada spiritual mastery. Nah, kalau jadi kadang kita tahunya hanya physical mastery, knowledge dan skill ya. Orang itu jago, oke orang itu jago teknisnya mungkin kalau dia seorang pemimpin di simple lah, misal kita let's say pemimpin di kerja kelompok, kalau dia pemimpin di kerja kelompok di materi ketika kerkom itu dia jago tentang materi di kerkom itu. Nah, tapi ternyata lebih deep daripada itu terkait masterinya ya. Physical mastery itu bagus, tapi kita harus belajar lebih dari itu. Hmm. Ada emotional mastery dan ada spiritual mastery. Nah, kalau physical mastery tadi berkaitan dengan knowledge dan skill, kalau emotional mastery itu ada satu kalau di gambar itu satu tingkat di bawahnya ya. Itu emotional mastery itu berkaitan dengan attitude, behavior dan traits atau simpelnya sikap dan kepribadian ya. Nah, kita ngiranya oh ternyata sikap dan kepribadian ini udah root cause nih, udah dasarnya seseorang. Ternyata di bawah itu masih ada spiritual mastery. Spiritual mastery ini
itu dasarnya orang banget nih, ada motivasinya, ada value-nya, dan ada kepercayaannya. Jadi kalau bisa diurutin ya, terkait dalam hal pemimpin nih, apa sih mastery yang harus kita kuasai? Itu nggak cuma kita jago teknis, tapi juga pertama ya, value kita apa, motivasi kita apa, kemudian apalagi tadi, kepercayaan kita apa. Nah itu dasar itu namanya spiritual mastery. Nanti dia akan berkembang menjadi yang kedua tadi emotional mastery ya. Hmm. Dari kita punya value nanti akan berkembang jadi sikap, berkembang jadi kepribadian, baru nanti akan berkembang jadi Hmm. kemampuan teknisnya. Jadi tadi ada spiritual, emosional, dan ada physical mastery seperti itu. Oke, ini menarik banget. Berarti emang sebenarnya dasar tadi dari kepribadian, terus dari knowledge kita juga sebenarnya dasarnya itu spiritual gitu ya. Dimanapun berada, mesti sebagai apapun kita, sebagai leadership pun bahkan dasar kita tuh spiritual mastery-nya gitu ya, bukan emosional ataupun knowledge tadi ya, gitu ya. Oke. Betul. Terus kan tadi apa namanya talk show itu berlangsung 8 sampai jam 12. Lama tuh ya. Nah, itu ada gak sih pengalaman atau hal-hal menarik yang terjadi di kegiatan kemarin gitu? Mungkin boleh di-sharing. Sebenarnya yang salah satu yang di note itu ini nggak masuk ke materi ya. Ini materi, tapi jadi kalau kita bahas di pembicaraan, Pak Noval itu menjelaskan dasar, kalau Pak Kiman itu menjelaskan implementasinya, di mana Hmm, Pak Kiman itu menjabarkan materi-materi tadi dengan apa yang beliau lakukan di Dakar. Dakar Group di itu kan kasus gitu ya? holistik ya. Oh, ya studi kasusnya. Oh, Pak Kiman itu bawa terus studi kasus ya. Kalau di Dakar Group itu, Dakar Group kan itu holistik ya. Dakar Group itu nggak cuman kalau kita di Dramaga atau kafe nih ada Dakara, oke, tapi kita nggak cuman itu. Dakara ada juga yang kalau nggak salah kemarin beliau bilang konstruksi ya, semacamnya lah. Jadi Dakara itu nggak cuman food and beverage, ada lagi. Nah, beliau bikin contoh kayak orang itu bagaimana beliau itu dengan menggunakan, karena emang pertama Pak Kiman tuh bilang beliau itu orang Batak yang emang kalau ngomong tuh ngomong biasa itu udah kayak orang marah gitu. Nah, iya. cuman gimana beliau memahami eh, teman-teman yang bekerja di bawahnya, kayak ketika ketika kita sebagai leader menunjukkan sifat sifat empati ya, kita, Hmm, kita memahami mereka, kita mendengarkan mereka, itu menunjang kinerja yang bagus. Jadi kinerjanya naik karena beliau mencontohkan sendiri. Terus kayak begitu beliau mencontohkan ada pergantian manajer. Nah, yang terjadi adalah ketika manajer itu diganti, kata manajer yang baru ini agak galak nih, gaya hmm. kepemimpinannya itu nggak cocok dengan manajer sebelumnya yang mengayomi, yang apa, begitu diganti manajer galak yang sangat, kan manajer punya target ya, kejar target, tapi caranya nggak bagus, nggak berempati, itu ya bikin produktivitas turun. Jadi kata beliau, yang disampaikan Pak Noval tadi kan terkait ini ya, terkait mastery, ada spiritual, emosional, physical mastery. Tapi kalau kata beliau, kalau kata Pak Kiman itu intinya ya kita juga perlu kita juga bagian dari mastery tadi ya, kita memahami kita bekerja dengan siapa, gimana cara bekerja dengan dia, apa sih kesukaan dan ketidaksukaan dia, dan membangun loyalitas. Nah, beliau beliau bawa banget studi kasus, kan beliau mengembangkan Dakara ini kan besar ya, Hmm. Dakara Group. Nah Oh, gitu. yang punya Dakara atau Pakiman? Iya, itu yang punya Dakara. Oh, alah, oke. Jadi tadi kalau Pak Kiman lebih ngebahas praktikalnya ya, gimana sih emosional Betul. ini Pak diterapkan Iman sebagai bahas. bentuk leadership, harus Ya, empati tadi betul, ya. betul. Terus bentuk-bentuk kepemimpinan yang cocok sama bawahan-bawahan kita tuh kayak gimana gitu ya, Bagi. Ya kayak kayak apa? Komplimen ya, komplimen itu Anjungan, dari pujian, terus kayak pujian. eh, hubungan hubungan kerja itu enggak, ya ada mungkin orang yang Eh, dia udah teman kerja, teman main, tapi kalau kata Pak Kima dan Pak Noval, mereka sih menganggap teman kerja mereka juga teman main. Jadi nggak Oke. cuma membangun hubungan di sekitar lingkungan kerja, tapi kayak kalau hari Minggu ayo kita lari bareng di Sempur. Nah, jadi hal-hal kayak gitu yang pada akhirnya tuh kita bisa berempati, kita jadi tahu cerita-cerita mereka di luar kerjaan, mereka cerita keluarganya, mereka cerita kondisi keuangannya, dan itu bikin seorang pemimpin tuh di respect karena dia empati seperti itu. Jadi nggak cuma tahu sebatas pekerjaan aja, tapi Ya, juga nggak belakang tahu dari ya, prestasi. nggak cuma sebatas kerja target selesai, enggak, tapi kayak gimana gimana kabar keluargamu, istrimu sakit Hmm. kah, gimana kabarnya, udah sehat atau belum, nah gitu. Oke, ini menarik banget sih, kayak kalau misalnya gue datang lebih seru banget nih dengernya secara langsung gitu ya. Materinya daging banget, dari singkat penjelasan lo aja kayaknya udah seru banget gitu materinya.
Nah, mungkin terakhir dikit aja nih, terakhir eh, penutup dari sharing kita hari ini gitu. Ada gak sih mungkin kalimat atau bahasan omongan dari Pak Nosal atau Pak Kintan, siapa namanya, Punten? Pak Kiman, Pak Pak Kiman. Kiman, iya, yang nempel gitu di lu, yang bisa lu sharing juga ke gua gitu. Ada gak? Oke, sebenarnya eh, kalau kayak Pak Kiman itu kadang tiba-tiba ngeluarin quotes, Pak Novel itu saya. Jadi beliau berdua itu kadang juga keluar kata-kata yang jadi quotes, cuman jujur aja terlalu Oh, banyak untuk diingatnya. Tapi tadi ya, yang ingat tuh tadi, pertama memimpin tuh harus dengan value. hmm, Memimpin tuh nggak cuman kita kasih tahu teknis A B C enggak, tapi kita harus deliver value. Kita harus kasih tahu apa hal yang harusnya kita jangan cuma kasih tahu cara melakukannya, tapi kita kasih oke. tahu kenapa harus dilakukan. Nah, itu yang Jadi sosok ya berarti ya. ya apa tadi sosok Jadi uswatun. ya uswatun hasanah. Bukan uswatun hasanah sih, lebih ke ketika memimpin tuh harus harus kasih Oh, value. betul. Pemimpin tuh gak cuma kasih tahu cara, kalau mungkin di dunia media ya, cara pegang kamera enggak, itu Hmm, teknis enggak apa, tapi pemimpin tuh harus kasih tahu ini kamera bisa buat apa, kegunaannya apa. Nah, itu hal-hal yang deliver value itu ya, pemimpin tuh oke. harus bisa. Dan tadi berempati ya, jadi Hmm, itu dua hal sih, kayak belajar tentang mastery tadi sama berempati sama teman-teman rekan-rekan itu penting. Itu dua yang diingat banget. oke. Oke, makasih banyak Hilmi untuk sharing-sharingnya. Mungkin dari gue cukup. Ya udah, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.